Pembebasan Al-Aqsa hanya mimpi. Terbukti, Syria ternyata menjadi sekuler. Apa benar? Ayo kita saksikan episode ini. Nah, kita nggak bisa gebiah-uyah menggeneralisir bahwa revolusi Suriah itu adalah kelompok teroris, kelompok separatis, ya, kelompok radikal. Mereka ini kelompok yang sudah lama berjuang sejak awal-awal Presiden Hafez al-Assad, bapaknya Bashar ini berkuasa. Memang sudah terjadi ketidakadilan, ya, terjadi diskriminasi terhadap kaum mayoritas yang ahlu sunnah wal jamaah itu. Rakyat-rakyat di negara Arab itu sebenarnya sudah memendam lama, ya, dukungan mereka kepada Palestina, perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis. Tetapi selama ini aspirasi mereka itu terhalangi. Kenapa? Karena yang berkuasa ini rezim korup yang tidak menghormati aspirasi rakyat dan berkolaborasi dengan Barat dan Zionis untuk melanggengkan kekuasaan Israel di Palestina. Oh, itu makanya. Jadi Arab Spring itu berkah bagi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Mudah-mudahan di episode kali ini juga akan memberikan keuntungan secara edukasi, ya. Dan di episode-episode sebelumnya ada beberapa hal atau juga beberapa narasi mengenai pembebasan atau juga mungkin kemerdekaan dengan pemerintah baru dari negara Syria yang merupakan bagian dari Tanah Syam. Dikabarkan ternyata memiliki ideologi yang sekuler karena terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda-beda. Apakah benar akan seperti itu, dan apakah benar bahwa mimpi untuk pembebasan Masjidil Aqsa atau juga mungkin Aqsa itu akan menjadi hanya sebuah wacana atau juga mimpi? Kita akan ketemu dengan guru kita yang tentunya juga mengamati wilayah geopolitik Timur Tengah dan juga bagaimana sikap-sikap yang mestinya mungkin kita menjadi respon terbaik, karena kita hanya menyoroti dari jauh. Langsung aja kita ketemu dengan Ustaz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, kayaknya cocok kalau Anda tanya sama Antum, karena buku Antum ini kan runtuhkan Zionis sebut Baitul Maqdis gitu. Dan di beberapa podcast sebelumnya, apakah wacana itu benar? Sekuler kok gitu. Bahkan ada statement dari Al-Julani sebagai pemimpinnya tidak akan memerangi Israel gitu kan. Dan tentunya juga ada sikap-sikap baru terkait dengan hari raya akidah yang berbeda gitu kan. Nah, ini gimana? Menarik sebetulnya. Ya, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih, ya, Mas Ari sudah mengundang podcast hari ini. Luar biasa. Ini juga yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Kita juga ingin mengucapkan selamat juga kepada rakyat Suriah, ya, setelah 13 tahun. Ya. Mereka hidup dalam penindasan, ya, dari 2011 kan. Bukan dari bapaknya? Enggak, kalau bicara revolusi, ya, mereka ini kan dibantai, dibunuh, ya. Kemudian banyak yang mengungsi, baik di dalam maupun ke luar negeri. Itu kan sejak 2011, walaupun sebelumnya ada peristiwa juga masa lalu 1982. Kejamnya 13 tahun ya? Nah, kejamnya ini 13 tahun terakhir. Ketika ada Arab Spring dari Tunisia menumbangkan Ali Zainal Abidin, kemudian ke Mesir menumbangkan Presiden Mubarak, kemudian ke Yaman menumbangkan Ali Abdullah Saleh, kemudian ke Syria. Nah, di Syria ini agak alot, ya, karena di situ ada banyak kepentingan yang bermain. Sehingga tuntutan rakyat Suriah untuk demokratisasi, untuk kebebasan sipil, ya, untuk meraih keadilan, ya, selama ini kan mereka mengalami diskriminasi, kemudian ketidakbebasan menjalankan ajaran agama, ya. Rakyat itu sejak dulu sejak 82 itu dalam kondisi apa ya? Tertekan gitu, ya. Walaupun politik ekonomi mungkin stabil. Tapi ada api dalam sekam, sehingga banyak ulama-ulama Suriah itu yang hijrah keluar. Kenapa? Karena mereka nggak mau hidup dalam pengekangan dan
penindasan. Waduh. Ada ulama terkenal ya dari Syria itu, penulis kitab-kitab tafsir, ulama Al-Quran itu Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, terkenal sekali. Itu banyak yang di kolom komen tuh Ya, untuk membahas itu. Menulis tafsir ayat ahkam, ada ulumul Quran. Itu beliau akhirnya hijrah ke Saudi, ya mengajar di Saudi sampai beliau wafat di pengasingan. Ya, dan beliau itu betul-betul mendukung revolusi rakyat Suriah. Ada Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, penulis tafsir 30 juz Al-Quran ya, tafsir An-Nabulsi. Ini juga beliau murid dari Syekh Ali Sobuni, murid dari Syekh Al-Buti dan sebagainya, itu juga menentang rezim Al-Assad dan hidup di pengasingan juga. Ya. Ada lagi Syekh Usamah Ar-Rifai, seorang ulama besar Asy'ari, Asy'ariyah, kemudian juga seorang sufi ya, tarekat. Beliau juga memimpin perjuangan rakyat ya, dalam revolusi Suriah sehingga harus mengasingkan di Istanbul. Saya sempat tahun 2015 saya bersama tim media dari TV One, ada Detikcom ya, sama Jawa Post itu ke Istanbul sengaja memang mewawancari tokoh-tokoh termasuk beliau revolusi Suriah, termasuk beliau di rumahnya di Istanbul waktu itu, dan membawa bantuan ya. Waktu itu kan isunya kan di Indonesia, bantuan masyarakat Indonesia untuk pengungsi Suriah itu katanya jatuhnya ke tangan teroris. Ya, isunya kan begitu sampai sekarang nih masih kencang. Masih. Ya kan, residu-residunya. Artinya ente kalau mendukung revolusi Suriah dianggap mendukung teroris, mendukung separatis. Dan padahal kan itu internal mereka, dan mereka bukan teroris, pejuang oposisi. Memang ada unsur-unsur dari luar misalnya masuk kan, ada Jabhat Nusra, ada ISIS, ada Al-Qaeda masuk itu. Mereka tujuannya memang membantu supaya bagaimana mereka rakyat Suriah ini bisa terbebas dari penindasan rezim Bashar Assad yang bersekutu dengan Rusia dan Iran, ya kan waktu itu selama 13 tahun terakhir ini. Nah, sebab itu kita nggak bisa gebiah uya menggeneralisir bahwa revolusi rakyat Suriah itu adalah kelompok teroris, kelompok separatis ya, kelompok radikal. Mereka ini kelompok yang sudah lama berjuang sejak awal-awal Presiden Hafiz Al-Assad, bapaknya Bashar ini berkuasa. Memang sudah terjadi ketidakadilan ya, terjadi diskriminasi terhadap kaum mayoritas yang ahlu sunnah wal jamaah itu. Berarti sebenarnya narasi penyebutan itu tergantung posisi berarti sebenarnya ya, misalnya tergantung posisi dia, proksi siapa. Bagi yang kubu berarti menyebutnya pejuang. Ya. Bagi yang berseberangan menyebutnya teroris. Seperti itu ya. Seperti halnya pejuang Indonesia adalah ekstremis. Dan itu jadi kata sepakat tuh. Jadi Amerika nyebutnya teroris, Rusia nyebutnya teroris, Iran juga nyebutnya teroris bagi yang anti Bashar Assad. Ya, bagi yang melawan penindasan rezim Bashar Assad. Jadi pantas ketika ada yang kirim bantuan ke sana dianggap pro teroris gitu. Iya. Padahal jatuh ke tangan rakyat yang menuntut adanya perubahan. Sebagaimana Arab Spring yang ada di negara-negara Arab. Saya tertarik dengan Arab Spring ini. Kan waktu tadi Ustadz bilang ketika kejadian Arab Spring ini kan kayak kompak terjadi konflik di negara Timur Tengah tuh ya. Dan saya dengar waktu itu kalau nggak salah kejadian tersebut yang menggerakkan itu kan Facebook. Betul. Untuk semua pergolakan di negara itu gitu. Ya. Apakah ada bukan Facebooknya menggerakkan, tapi postingan rakyat melalui Facebook. Pokoknya sehingga waktu itu Facebook dilarang di negara-negara Arab. Jadi ibaratnya kayak bisa semacam memicu revolusi. Pemberontakan tersebut terjadi kemudian berubah tuh kayak di beberapa negara tuh berbarengan gitu. Apakah itu ada Amerika di belakangnya? Ya dulu kan revolusi misalnya tuntutan perubahan di Timur Tengah tuh memang ada setiap dekade itu ada ya, tuntutan itu. Cuma kan tidak semasif pasca 2010. 2010 ini kan era revolusi teknologi. Media sosial. Itu kan mulai menjamur. YouTube apa segala macam itu media sosial 2010 itu puncak-puncaknya, awal dari kebangkitan revolusi teknologi. Maka itu yang digunakan ketika tahun 80-an ya tidak berhasil karena memang mungkin sumber-sumber media itu tertutup bagi masyarakat dunia. Karena
dihegemoni oleh rezim yang berkuasa, sehingga tidak bisa ada akses gitu kan. Tidak ada Facebook, tidak ada macam-macam media sosial. Nah, ketika masa itu ada dan kemudian diposting, ada seorang anak muda di Tunisia, Bouazizi, ya, membakar dirinya, ya, dia siramkan bensin, kemudian dia bakar diri. Kenapa? Protes terhadap krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi yang terjadi di negara itu, lalu kemudian menyebar. Viral dan akhirnya membuat rakyat turun ke jalan, menuntut pemerintahan Tunisia itu untuk mundur, dan berhasil sampai ke Mesir. Jadi kondisi itu ada pemicunya, ketidakadilan sosial. Ada rezim yang diktator, yang korup, yang menipu rakyat selama beberapa dekade, dan itu yang membuat umur Israel itu menjadi lebih panjang. Paham nggak? Jadi sebenarnya kata saya Muhammad Al-Ghazali, ya, kalau saya kutip itu, Israel itu kalau mau jujur, mau adil, dia mestinya membangun patung-patung. Maksudnya? Patung-patung buat para pemimpin Arab yang selama ini menipu rakyat, diktator, menginjak-injak harkat martabat rakyat, menyia-nyiakan potensi rakyat itu. Sehingga apa? Karena mereka ini pemimpin-pemimpin Arab itu yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali, saya mengutip ya, itu selama ini berkolaborasi dan memberikan kemenangan yang murah dan bantuan besar kepada Israel sehingga dia bisa tegak. Oh, ada kolaborasi berarti? Atau kontribusi jatuhnya? Memang tidak disebut sebagai kolaborasi yang impact-nya ya? Kerjasama bisa bilateral saja jelas. Enggak. Tapi impact dari itu berkontribusi. Jadi kediktatoran, penindasan, ya, rezim yang korup, yang menipu rakyat, berkuasa selama puluhan tahun, sudah terbiasa memanipulasi hasil pemilu, berkali-kali pemilu di negeri Arab, di negeri yang konon yang bukan monarki ya, yang sistemnya republik, tapi yang menang dia lagi, lu lagi, dan hasilnya itu selalu di atas 80%, 90%, kira-kira mutlak gitu. Dan melawan kota kosong atau melawan lawan yang memang udah pasti kalah gitu. Itu selalu begitu terjadi, sehingga ini menimbulkan akumulasi, ya, kekecewaan, kemarahan rakyat-rakyat di negara Arab. Dan satu hal, rakyat-rakyat di negara Arab itu sebenarnya sudah memendam lama, ya, dukungan mereka kepada Palestina, perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis. Tetapi selama ini aspirasi mereka itu terhalangi. Kenapa? Karena yang berkuasa ini rezim korup yang tidak menghormati aspirasi rakyat dan berkolaborasi dengan Barat dan Zionis untuk melanggengkan kekuasaan Israel di Palestina. Oh, itu makanya. Nah, jadi Arab Spring itu berkah bagi rakyat. Oh, ini ketemu alasan internal, ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, keinginan untuk demokratisasi dan kebebasan sipil, ya, ada perubahan cuaca politik gitu kan. Ini kesempatan. Lalu kemudian gerakan-gerakan rakyat ini yang diantaranya adalah gerakan-gerakan Islam menginginkan dengan lahirnya penguasa-penguasa baru yang pro terhadap rakyat, yang menampung aspirasi rakyat, maka perjuangan dan keinginan rakyat untuk berkontribusi untuk membebaskan Palestina itu bisa terakomodasi dengan baik dan bisa tersalurkan. Karena nggak mungkin rakyatnya mau ikut berjuang membebaskan Palestina di negara-negara, tapi selama ini tersumbat, tertutup salurannya, tidak diberikan akses, sementara pemimpinnya bekerja sama, berkolaborasi dan tunduk di dalam perjanjian-perjanjian damai yang dibuat syarat-syaratnya oleh Amerika dan Zionis. Berarti pintar juga sih mereka ya. Ya, jadi kalau dibilang ini konspirasi Barat, saya kira enggak ya. Enggak, itu terjadi ini organik ya berarti. Organik dia. Dia tuntutan murni dari rakyat. Ya. Teknologi itu hanya membantu. Tapi memang dan Amerika itu juga kehilangan kendali loh. Panik menghadapi situasi Arab Spring. Kenapa? Ini rezim-rezim bonekanya ini terancam semua dari kursi kekuasaan. Bahkan sebagian besar tumbang kecuali yang di Syria. Bahkan setelah itu Barat dan Zionis Israel dan Barat ini bersama oknum negara Arab itu mensponsori adanya gerakan anti revolusi. Jadi mengembalikan rezim diktator setelah terpilih pemimpin-pemimpin yang
demokratis. Oh. Nah, maka terjadilah kudeta di Mesir, kudeta di Tunisia, kemudian peristiwa di Yaman, kudeta lagi dari hasil pemilu di era Arab Spring. Kalian di Turki nggak termasuk ya? Turki nggak termasuk. Ya, karena waktu pemberontakan Kurdi. Nah, pemberontakan Kurdi itu kan ini masalah dalam negeri Turki ya. Dan masalah Kurdi itu kan ada di beberapa negara, ada di Syria, Irak, dan Turki. Karena Kurdistan ini kan suku bangsa besar yang ada di 3 negara itu. Di Irak mereka berhasil, dan di Suriah ingin mencontoh apa yang terjadi template di Irak. Jadi menjadikan Irak dan Suriah itu menjadi negara sektarian. Ya, jadi pembagian porsi politiknya juga berdasarkan sekte. Sama seperti Lebanon sebelumnya itu berhasil kolonialisme Prancis berhasil memecah, walaupun Lebanon itu satu negara, tetapi di dalam intinya struktur pemerintahan itu dipecah menjadi 3. Kekuasaan Sunni untuk Perdana Menteri, kekuasaan Syiah untuk parlemen, dan Kristen Maronit itu jadi presiden. Unik ya. Nah, itu semua di Irak begitu template-nya. Amerika menciptakan Irak setelah pasca Saddam Hussein, itu juga dibuat begitu. Jadi nggak ada persatuan ini. Ada pemerintahan yang dikuasai Syiah, ada pemerintah Sunni hanya dibagi porsi yang kecil, ya mungkin nggak ada artinya lah. Dan sama Kurdistan, ada suku Kurdi di situ. Nah, Suriah itu ingin dibikin template seperti itu. Nah, ini alhamdulillah digagalin sama Erdogan. Karena Erdogan terancam dengan gerakan separatisme Kurdi, PKK itu, YPG gitu ya. Maka dia bantu itu milisi yang anti rezim Bashar Assad. Sekaligus juga untuk menghancurkan konspirasi Barat Zionis untuk melemahkan Turki dengan apa? Menggerakkan separatisme Kurdi. Jadi sekali gebuk dapat 2 lalat gitu. Ya, sekarang premannya kan Turki di situ ya. Ya. Jadi Turki jadi faktor penentu secara regional. Sebelumnya kan Iran. Iran memainkan. Bukan Rusia. Rusia karena itu sekutu proksi sosialis ya. Blok Timur ya. Tambah Iran ini proksi Syiahnya. Jadi Iran ini Iran kan mainkan isu apa? Sejak revolusi Syiah ala Khomeini tahun 79 itu kan memainkan isu bahwa setan besar itu adalah Amerika, setan kecil itu Zionis Israel. Bagaimana melawan ketidakadilan global, kezaliman itu harus dimulai dengan meruntuhkan proyek Amerika di Timur Tengah. Nah, pada saat konteks revolusi di Iran itu terjadi, kan negara-negara mulai berdamai dengan Israel. Nah, muncullah ini antitesa dari perdamaian itu, harus kita melawan. Makanya kan banyak menarik minat pandangan Khomeini ini, ya, menarik kalangan anak muda di dunia Islam, Ahlus Sunnah, ya, untuk mengikuti pandangan revolusioner yang anti ketidakadilan global, anti Amerika dan anti Zionis. Itu kan yang selalu digaung-gaungkan. Padahal yang mereka tuju itu sebenarnya adalah untuk kepentingan nasional Iran sendiri. Untuk kepentingan ekspansi ideologi Iran gitu ya. Lalu menciptakan proksi dengan apa? Di Suriah ya. Pertama dengan Irak dulu. Irak ini kan berhasil dijatuhkan tuh Saddam Hussein. Akhirnya pemerintah negara Irak itu kan diserahkan ke Syiah oleh Amerika. Dikelola oleh mereka. Nah, terjadilah sekarang ya seperti itu, negara sektarian. Kemudian setelah berhasil proyek di Irak, maju ke Suriah. Nah, itu juga memanfaatkan kondisi ketika perlawanan Palestina itu sedang ada di puncak-puncaknya terhadap Israel. Intifada yang kedua tahun 2000 itu. Ya, perdamaian Camp David II gagal, kemudian sampai terbunuhnya Yasser Arafat. Ya, yang dikepung di mana itu di Ramallah. 2004 Syekh Ahmad Yasin dibom, Rantisi dibom, tokoh-tokoh Hamas itu dimusnahkan oleh Israel. Nah, itulah puncak. Kemudian Israel itu keluar dari Lebanon Selatan. Nah, itulah menggunakan situasi itu, Iran ini menggunakan situasi itu untuk apa? Untuk mengembangkan proksinya di Suriah dan Lebanon. Sehingga terjadilah perlawanan Hizbullah ya dari Lebanon, dipasok senjatanya oleh Iran. Masuk senjatanya dari Iran ke Lebanon kan nggak bisa langsung.
harus melalui darat, Ya, Syria dong. melalui Syria. Oh, oke. Itulah jadi perpanjangan tangan. Oh iya. Jadi kalau ini Kasihan jadi beda. kalau ini diputus, Selesai. Nggak bisa ada sambungan. nggak ada sambungannya. Atau mungkin jalan lain nggak mungkin ya? Mungkin. Ada Mau kemana? Iya, Mau ke Turki? Senjata soalnya nih. Mau lewat Saudi nggak mungkin. Nggak mungkin juga ya. Iya, mau lewat Yordania nggak mungkin. Berarti sekarang Hizbullah sekarang sudah tiarap dong nih? Ya, Hizbullah kemarin kan sudah mengalami tekanan yang luar biasa ya. Iya. Jadi, Atau sedang hibernating? mungkin ya sedang off, sedang calm down. Ya. Karena kita pikir sebenarnya bayangan kita Hizbullah itu Memang lebih besar dari itu kan gitu. Iya, kita pikir. iya lebih besar dari itu, tapi ternyata mudah bagi Israel untuk menghancurkan. Nah itu dia. Infrastrukturnya bahkan pemimpinnya Mudah dibunuh, tertarget lagi. mudah ditarget ya, di tempat persembunyian yang paling aman itu ternyata mampu ditembus. Itu Ini berarti kan ada yang orang dalam. ada yang membuka dong orang dalam. Ya, pasti. Siapa lagi? Enggak, saya juga ngerasa Nggak bahwa Dan setelah itu diganti oleh sekjen yang baru. Sekjen yang baru kena pun juga. dihabisi juga. Calonnya pun kena juga katanya. Semua komandan lapangan Hizbullah coba dihancurkan. Iya. Yang jadi pertanyaan kan sekarang Jadi inilah yang menjadi alasan teman-teman kita yang menganggap bahwa apa yang terjadi di Suriah ini adalah satu paket konspirasi Amerika untuk melemahkan perlawanan dukungan perlawanan Palestina yang ada di Lebanon dan melalui Suriah itu. Oh, oke. Paham kan pertanyaan? Ya. Jadi kita jangan. Jadi secara komunikasi seolah-olah ini adalah bagian dari siasat. Bagian dari strategi besar Zionis untuk Amerika menyelamatkan Israel, memotong arus supply senjata itu. Okay. Dan di Lebanon kan udah hancur nih infrastruktur Hizbullah gitu kan. Untuk bangun lagi kan bangkit lagi perlu berapa waktu lagi? Minimal 1 dekade lagi gitu. Jadi kan. Israel bisa napas dulu lah nih. Napas dulu. Nah, lalu dikaitkan dengan Suriah. Ini kalau Suriah jatuh, Bashar Assad tumbang, berarti Israel yang menang. Nah, Karena dianggap ini perpanjangan ideologi Iran yang anti Israel. Nah, padahal si pejuang-pejuang oposisi ini, ya itu kan dia punya catatan apa? Ya anti Israel juga. yang uniknya begini. Dan mereka didukung oleh Turki. Turki itu salah satu tujuan utama Erdogan. Ya, kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya target utama yang disimbolkan dengan apel merah, Kezel Elma. Kezel Elmanya Sultan Al-Fatih itu adalah Konstantinopel. Nah, kalau Erdogan, Kezel Elmanya yang saya tangkap dari pernyataan, kemudian gestur politik, kemudian ada semacam lagu nasionalisme, lagu perjuangan yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan Turki itu, di ujung lagu itu adalah Kezel Elma itu disimbolkan dengan apa? Baitul Maqdis, gambar Masjidil Aqsa. Simbolik. Nah, maka Turki harus menggunakan Suriah. Dan dia ada kepentingan juga untuk menghancurkan kekuatan separatis Kurdi. Oh, tapi secara agenda nggak kelihatan itu karena nggak kelihatan. Kelihatannya mau ngegusur Kurdi aja. Karena mengusur Kurdi dan ingin mengembalikan pengungsi Suriah yang ada di Turki yang 6 juta orang. Terlihat seperti itu. Jadi masih kelihatan empuk lah gitu. Empuk. Apalagi Turki kan memang sejak lama itu sekutu Israel. Jauh sebelum Erdogan berkuasa. Turki itu salah satu negara yang pertama memberikan pengakuan terhadap Israel. Oh iya. Karena sekuler kan. Kemal Atatürk kan peninggalannya. Kemal Atatürk juga adalah orang tuanya ada keturunan Israel. Bahkan konon katanya, ini saya dengar dari salah seorang mahasiswa di Istanbul, dia pernah membaca bahwa salah satu tokoh di luar negeri yang ikut mensupport berdirinya negara Israel itu adalah Atatürk. Iya, katanya bibitan juga katanya. Iya. Jadi memang banyak lah memang sejarahnya ya. Konflik politiknya ini konflik yang cerdas sih. Turki itu sudah terikat dengan perjanjian damai dengan Israel itu sudah lama. Jadi kenapa kita harus salahkan Erdogan? Dia kan mewarisi. Sambil dia ingin memperbaiki. Ya, dia ingin memperbaiki. Jadi dia harus bermain cantik, bersiasat ya, sebagai kekuatan partai Islam yang memenangkan pemilu beberapa kali.
Dan dalam pantauan Amerika dan Israel, ini kan Turki ini walau bagaimanapun ya, walaupun dia agak jauh dari Palestina, tapi kan dia itu negara penyangga yang ada di atas Suriah, masuk dalam teori lingkaran keberkahannya Baitul Maqdis yang digagas oleh Profesor Abdul Fattah Al-Waisi. Yang di sekitarnya itu yang ketiga, lingkaran ketiga. Jadi harus ada negara-negara yang membackup ini, ya, dan harus dibebaskan. Nah, Turki ini berhasil dibebaskan dari rezim sekuler, walaupun secara resmi ideologi negara tetap sekuler, tetapi semua sekarang infrastruktur politiknya semua sudah dipegang oleh orang-orang yang Islamis gitu. Uniknya ini mirip-mirip dengan ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika di Fatimiyah. Itunya kan Syiah semua Fatimiyah. Dia aja pemimpinnya. Nah, kali ini sekuler semua, pemimpinnya Islam. Jadi sebenarnya pengaruh pemimpin seperti itu ya. Kadang-kadang rakyatnya sekuler, pemimpinnya begitu, jadi arah negaranya begitu. Misalnya rakyatnya beriman gitu ya, pemimpinnya enggak, kadang-kadang komunikasinya jadi enggak gitu kan. Ini menarik juga ya. Ya, itu memang harus pandai-pandai ya kan. Karena apalagi dia setelah beberapa tahun megang politik Turki ya, itu kan diganggu terus oleh Barat ya, oleh Israel supaya tidak stabil dan kalau bisa jatuh. Makanya ada upaya kudeta militer tahun 2016. Ya, 3 tahun setelah kudeta di Mesir berhasil, 2016 itu mereka merencanakan Erdogan harus turun. Tapi disupport rakyat ya? Harus dikudeta. Itulah qadarullah ya. Ada intervensi rakyat, pembelaan rakyat, karena mereka melihat siapa yang bisa memberikan stabilitas. Belum ada tokoh nasional di Turki yang sekuat Erdogan. Selama ini memberikan stabilitas dan kemakmuran dan kemajuan. Ya, terbukti dengan hasil-hasil pembangunannya kan. Menjadi anggota NATO, punya industri pertahanan yang canggih gitu kan. Kemudian industri manufaktur, itu TV, kulkas, ya, dan semua produk home appliance rumah tangga di Turki itu semua produk dalam negeri. Bahkan diekspor keluar ke Eropa, sebagian Eropa Timur. Ya, mobil-mobil juga begitu. Jadi maju sekali, bangkit. Disebutannya sekarang. Nah, jadi itu tidak sekedar rakyat. Kemakmurannya naik, ya, kekuatan finansialnya, kekuatan GDP juga naik. Jadi rakyat, kalau Erdogan turun, terus apa bisa ya menggantikan lebih baik dari dia? Atau malah nyungsep ekonomi kan gitu kan. Juga. Lagi enak-enaknya mau diganti gitu ya. Setelah itu apa? Digoyang lagi dengan apa? Dengan inflasi. Sempet emang ada. Iya, sampai sekarang tinggi ya, nilai tukar ya. Harga-harga pada melambung, tapi hebat Erdogan ini. Jadi dia naikkan juga gaji pegawai negeri dan swasta, UMR-nya dinaikkan gitu 30%. Dan itu rutin tiap tahun sejak dihantam oleh krisis ekonomi sejak 2020 itu. Yang dipengaruhi dunia luar ya, sengaja nyetel gitu ya. Sehingga ketika pemilu kemarin 2023 kan semua kekuatan dunia itu termasuk Israel, Amerika dan juga sebagian negara Arab yang anti Erdogan itu berupaya menjatuhkan melalui pemilu, mensupport habis-habisan dana dan sebagainya kepada pihak oposisi. Saya pas di sana itu. Ya. Waktu itu kan isunya kan apa? Pengungsi Suriah. Benar. Untuk menjatuhkan Erdogan. Kenapa? Karena 6 juta pengungsi dilayani, dibiayai, dan itu menguras APBN kan gitu. Dianggap juga itu ya. Memicu kesenjangan juga dianggap. Mereka cemburuan, nasionalisme seperti itu. Ada ancaman juga tuh, dia akan di Adnan Menderes kan katanya. Kalau sampai turun, maka dia bernasib seperti Adnan Menderes, restart eksekusi. Betul. Dan mereka sudah siapkan itu semua. Yang dia Jadi kudeta militer yang kasar ya sudah siapkan tapi gagal. Ketika pemilu mereka gagal sudah siapkan juga secara halus tapi gagal juga. Dan ini yang terjadi adalah sesuatu yang mereka takuti sebenarnya. Ini yang mereka takutkan ketika isu pengungsi ini selesai, berhasil Erdogan. Waduh, tambah kuat dong. Tambah kuat dia. Jadi pengungsi itu berhasil dikembalikan. Ya, jadi semua itu ada hikmahnya. Hikmahnya dari mana? Dari keberkahan Taufan Al-Aqsa. Nih bukunya nih, Taufan Al-Aqsa. Antum udah nulis. Iya, Taufan Al-Aqsa. Maksudnya gambaran keadaannya mirip-mirip. Nah, kalau kan Suriah kan ini kan baru. Saya nggak sempat nulis di sini.
Tapi kita tunggu buku selanjutnya berarti. Ya, jadi keberkahan Tufan al-Aqsa itu sekarang muncul bukan hanya merusak wajah diplomasi Amerika, merusak wajah Israel ya. Sehingga tidak dipercaya lagi oleh dunia internasional ya. Tapi juga sekarang sudah mulai masuk dia masuk pada tahap yang kedua. Jadi persiapan pembebasan Baitul Maqdis dengan jatuhnya Suriah ini. Justru malah makin memperburuk keadaan. Jadi kalau misalnya orang menyangka ini adalah siasat untuk memotong supply untuk penyerangan terhadap Israel, justru sebaliknya ini adalah kabar baik gitu ya. Walaupun ada narasi yang saya dengar bahwa Al-Julani itu tidak akan menyerang Israel. Katanya seperti itu ya. Ini kan satu hal. Saya ingin tanggapi begini. Wajar. Al-Julani kan ingin stabilitas dulu. Dan dia sebagai politisi. Ya, ketika kekuasaan baru mengambil alih negara yang baru dibebaskan, tentu kan membutuhkan apa? Stabilitas. Hak rakyat ini harus terpenuhi dahulu. Ya, pembangunan ekonomi, rekonstruksi pembangunan yang hancur ya selama 13 tahun hancur. Berapa banyak kota-kota dibombardir oleh rezim Al-Assad ini. Jadi ya, kemudian pengungsi kembali ke rumahnya kan juga perlu apa? Perlu infrastruktur. Penampungannya ya harus ada pekerjaan yang baik. Makanya dia fokus apa? Ke dalam negeri dulu nih. Dia fokus menata dalam negeri Syria supaya kuat, supaya didukung oleh rakyat. Ketika rakyat sudah lama kan mendukung Palestina, jadi nggak usah banyak bicara. Apa yang diinginkan oleh rakyat Suriah selama ini, dia puluhan tahun mereka itu menjadi saudara tuanya rakyat Palestina. Bahkan kamp pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah itu ada di Syria, Yarmouk. Kamp pengungsian Yarmouk. Tempat perang Yarmouk dulu. Ya dulu namanya perang Yarmouk di situ. Nah, tempat di situ itu jadi kamp pengungsian Palestina terbesar di luar negeri. Ada jutaan orang di situ. Nah, itu ketika setelah revolusi Suriah itu dibombardir juga. Kenapa? Karena orang-orang Palestina ini mendukung revolusi rakyat. Makanya dibombardir. Gitu. Jadi heran juga saya ketika ada orang percaya bahwa rezim Bashar Assad itu mendukung perlawanan Palestina. Orang Palestina jadi bombardir juga kan pengungsian. Tapi Hamas aja diusir dari Damaskus. Nah, yang menarik ini ada berita bahwa justru Assad yang memberikan titik lokasi kem-kem persenjataan militer 480 titik itu kepada Israel. Bisa jadi. Dengan imbal balik keselamatan dirinya. Bisa jadi. Gitu. Jadi kalau misalnya dianggap bahwa Bashar Assad jadi kan Israel ini kan nggak suka, panik kan dengan manuver Turki ini yang mendukung Hayat Tahrir Islam ini. Masuk menguasai kota-kota sampai menguasai ibu kota Damaskus. Nah, ini kan terancam dia. Golan ini kan wilayah sensitif. Ini pintu masuk Suriah untuk ke Palestina. Kalau nggak dikuasai maka akan jadi bahaya nih. Ya, selama ini kan status quo. Golan itu deeskalasi, yang demilitarisasi. Ya, dia tidak di bawah PBB tapi di bawah otoritas Israel. Tapi tidak ada saling serang lah, kira-kira begitu. Kayak kesepakatan tanpa tulisan gitu ya? Ya, tidak ada saling serang. Dan tahun 73 Golan itu ternyata diserahkan oleh Hafez al-Assad ke Israel. Ya, gitu malah? Ya, ada kalau kita menyaksikan podcast-podcast di dunia Arab ya, di podcast Suria, podcast Al Jazeera dan sebagainya, itu mereka memaparkan bukti. Tahun 67 kan dataran tinggi Golan itu kan dicaplok Israel. Nah, kemudian perang 73 itu ingin mengembalikan itu. Ya, perang lagi kan dengan Mesir. Mesir akhirnya mengembalikan Gurun Sinai ya sampai tahun 79. Nah, ini lah kalau Mesir bisa mengembalikan Gurun Sinai. Hasil dari perang 73 dengan kesepakatan damai 79. Kenapa Suriah dari tahun 73 sampai sekarang dataran tinggi Golan nggak kembali ke Suriah? Berarti kan ada apa? Iya. Ini kesepakatan bawah tangan ya. Hafez al-Assad itu menyerahkan Golan itu untuk Israel, dikuasai Israel. Untuk apa? Tujuannya untuk menjaga dan melanggengkan posisi dia, kekuasaan dia. Supaya tidak diganggu. Tapi secara komunikasi seolah komunikasinya anti. Komunikasinya anti. Retorikanya mantap lah orang Arab kan kalau ngomong kan anti Israelnya kan mantap juga. Ini ya kan?
ya kan kalau dibilang anti Israel tuh gula banget sih sebenarnya. Gula. Untuk rakyat akan dapat dukungan kan, seperti itu kan gitu. Tapi rakyatnya sendiri nggak percaya. Rakyat nggak percaya kan? Rakyat sudah nggak percaya. Iya. Karena ini orang nggak jelas ini, agak apa namanya. Jadi di atas kertas bilangnya anti, mendukung perlawanan Palestina, tetapi di bawah secara prakteknya malah sebaliknya. Secara prakteknya sebaliknya. Tapi yang lagi viral ini kan ternyata dan senjata yang canggih milik rezim Suriah waktu itu nggak pernah digunakan untuk menyerang Israel. Tapi untuk menyerang rakyat sendiri. Aneh kan? Ya inilah yang menariknya ya. Banyak mungkin yang ngerasa udah kalau misalnya ini anti berarti kemari gitu kan. Padahal banyak kepentingan yang main dua kaki banyak gitu ya. Main dua kaki banyak ya. Kalau kita percaya dengan manuver Turki ya, Erdogan ini, karena dia tokoh yang sangat berpengalaman, tokoh yang tidak mudah ditekuk ya oleh kekuatan Barat, tapi memang harus dia bersiasat. Ya, kelihatannya tetap membuka hubungan dengan Israel, dagang masih jalan, bermain lah ya. Karena di satu sisi itu bisa jadi kartu juga kan untuk menekan Israel gitu. Tapi di sisi lain dia dukung semua perjuangan Hamas, didukung. Ya, kalau nggak didukung sama Turki, dari mana Hamas bisa bertahan gitu. Ya makanya tapi secara intelijen masih rahasia apa namanya? Ada juga Mesir bantuan ketika zaman Mursi untuk Hamas itu, jadi sampai sekarang masih bertahan. Dari mana dapat suplai logistik gitu kan? Maksudnya sehebat Israel pun nggak tahu juga sampai sekarang mutusnya kemana gitu. Ini menarik guys. Jadi ibaratnya memang kalau dengan tatanan demokrasi, peraturan internasional dengan peraturannya kadang-kadang bisa melok sebuah negara untuk kemudian mengambil kebijakan membela Al-Aqsa misalnya ya. Ini sebenarnya Turki bermain gitu ya. Ketika dengan di atas kertas dia bagaimana, tapi secara praktek bagaimana? Ini sama halnya yang dilakukan sebenarnya para raja-raja Arab sih sebenarnya ya. Ini jadi kalau sekarang kita tuh nggak bisa secara literally melihat apa yang jahar, yang sirnya juga perlu tahu juga gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk pemerintahan negara Arab itu akan lebih safe kalau mengikuti model manuver Turki. Ya, jadi bersatulah. Ya, ikutilah aspirasi rakyat, berikan kebebasan pada rakyat, memilih pemimpinnya, dan kemudian yang ketiga menjalin hubungan dengan Israel itu belum tentu dia dikatakan sebagai pengkhianat umat Islam. Karena apa? Untuk konteks Turki memang itu warisan sejarah. Yang kedua itu adalah sebagai siasatnya, bagian dari siasat. Tapi di bawah itu semua kan bekerja. Bagaimana caranya melemahkan? Karena bagaimanapun ya Turki ini sangat strategis. Dihujat pun ya nggak ada masalah bagi dia. Nggak ada masalah. Karena itu bagian dari strategi, hanya mereka yang tahu keuntungan dalam sisi politisnya kemana. Yang menarik juga ini yang lagi viral memang ketika mereka ada gambarnya sedang ngopi di Bukit Damaskus antara Menteri Turki dengan Al-Julani itu kan. Menteri Luar Negeri gitu kan. Turki. Sebenarnya dari bahasa fotonya udah jelas bahwa ini rangkulan. Oh iya. Udah jelas tuh ya. Tapi di sisi lain udah mulai ada diskusi dengan Amerika. Jadi ibaratnya membuka diri juga tuh kan. Nah ini apa yang bisa setiap digambarkan? Pemerintahan baru dia harus menjalin komunikasi dengan negara luar. Ya contoh misalnya kan memang Afghanistan itu sempat dianeksasi oleh Uni Soviet, lalu Amerika kan masuk. Dan Afghanistan sudah merdeka, cuma sayangnya masih terisolir, sehingga banyak negara-negara dunia belum membuka hubungan diplomatik atau belum membuka kedutaannya. Termasuk Indonesia belum ada loh. Memang padahal kan sebelumnya kan dengan Afghanistan ada kedutaan kita di sana dan kedutaan mereka ada di kita. Tapi kan sebenarnya belum. Kenapa? Amerika masih kecewa, dan memberi sinyal kepada negara-negara lain jangan menjalin hubungan dengan kerjasama berarti musuh kita gitu soalnya gitu. Jadi kita takutlah gitu kan. Maka itu saya kira pemerintahan baru Suriah itu banyak belajar dari Afghanistan. Dia harus membuka diri lebih, menjalin komunikasi, bersiasat juga, ya, harus main cantik juga,
termasuk statement-statementnya kita nggak bisa telan mentah-mentah bahwa begini gitu ya. Nah, jadi wajar. Kenapa? Karena memang dalam situasi kerusakan parah di infrastruktur Syria ini, itu menyebabkan penguasa baru ini harus realistis, tapi tanpa meninggalkan ideologinya, tanpa meninggalkan khitah perjuangannya. Gitu. Jadi akidah adalah di hati, yang dikeluarkan adalah siasah. Ya, itu seperti itu. Jadi perlu banyak husnuzon sepertinya ya. Ya, gitu dulu ya siapa yang menyangka Julani dulu kan pakaiannya kan pakai jubah, pakai sorban gini kayak saya. Sekarang dianggap tasawuf kalau pakai dasi. Ya benar-benar. Lepas jubah kan. Ya, cuma nggak nyukur jenggot aja kan. Ya. Nah, gitu. Jadi itu biasa. Jadi bagi pemimpin negara bagian dari bersiasah itu adalah bagian yang mungkin itu levelnya berbeda ya. Dan saya kira karena sponsor Turki ini dia berhasil dan dia mengikuti sudah mendiskusikan panjang matang ya gimana mengelola negara Suriah ini pasca pembebasan itu. Ada support pembangunan juga. Support pembangunan dari Turki. Dan Turki nanti akan memimpin koalisi global untuk menggalang dukungan pengakuan terhadap pemerintahan baru Suriah. Udah mulai Osmani lagi nih kita nih. Nah ini menarik kita. Jadi ibaratnya gini, orang banyak ada narasi mengatakan bahwa tanda-tanda kesekuleran dari Suriah itu selain dari mungkin outfit atau juga mungkin penampilan dari pemimpinnya yang sekarang begitu dengan statementnya dan kemudian membuka kerjasama dengan mungkin yang dianggap sebagai oposisi dari pergerakan umat gitu kan, dan kebijakan-kebijakan yang sekarang ini mungkin contoh untuk hari raya yang mungkin dirayakan umat yang Nasrani gitu ya. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah Syria. Ini gimana? Iya, Suriah itu bagian dari negeri Syam, Biladus Syam, dan Biladus Syam itu adalah tempat kelahiran agama Kristen. Ya. Karena Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Ibnu Maryam itu lahir di Yerusalem. Ya. Lahir di Yerusalem dan itu adalah pusat negeri Syam, Baitul Maqdis ya. Sehingga awal-awal kekristenan itu mulai dari Palestina sampai ke Syria. Itu sangat kuat Kristen itu. Jadi sejarah Kristen di Suriah itu ya sejaman dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Nah itu nggak bisa dipisahkan dari rajutan elemen sosial Suriah yang membentuk negara Suriah. Yeah. Jadi meskipun mayoritas Muslim, ya mayoritas mutlak itu Muslim 90% lebih, dan Ahlus Sunnah gitu ya. Yang minoritas ini ada Kristen, ya. Nah Kristen itu Kristen Ortodoks, Kristen Timur. Ya dulu kiblatnya Kristen Timur itu adalah Yerusalem, Damaskus dan Konstantinopel. 3 pusat Kristen Timur itu. Nah makanya ketika Nabi lahir ya tahun 570 itu kan ada hadis Nabi mengatakan apa? Ketika aku lahir ya ibuku Aminah itu maksudnya itu melihat ketika dia melahirkan aku keluar cahaya dari rahimnya. Cahaya itu menerangi dan menembus istana-istana negeri Syam. Negeri Syam itu yang dilihat adalah bangunan-bangunan ikonik istana dan rumah-rumah ibadah umat Kristiani di situ. Karena Kristen sangat berkembang hebat. Waktu itu disponsor oleh Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Kaisar Heraklius itu membangun istana musim panasnya di Damaskus. Jadi ada ibu kota politik ya dan militer di mana? Ibu kota politiknya itu di Konstantinopel dan ibu kota keagamaannya di Yerusalem, dan ibu kota yang menjadi pangkalan militer Romawi Timur untuk mengontrol seluruh Asia dan Eropa termasuk Afrika Utara itu ada di Damaskus. Jadi satu negara dulu? Satu negara itu Imperium Romawi, Imperium Romawi bos. Dari Konstantinopel sampai ke Afrika Utara termasuk negeri Syam. Nah, jadi ketika Nabi lahir, masa-masa perkembangan Islam 23 tahun pertama, kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu semua Syam itu di bawah kekuasaan Romawi Timur dan ditaklukkan semua kan oleh umat Islam. Persia pertama, lalu kemudian Romawi Timur yang ada di negeri Syam semua takluk. Masya Allah, berarti langsung 8 abad setelah itu. Jadi wajar kalau toleransi umat Islam terhadap umat Kristen di negeri Syam itu adalah toleransi yang otentik.
menjaga hak-hak mereka untuk beribadah, memberikan kebebasan mereka untuk beribadah, dan menampilkan syiar-syiar agama mereka. Gitu. Jadi toleransi beragama itu sudah lama terjadi di Palestina, di Syam, ya Damaskus, kemudian sampai Konstantinopel. Hanya bedanya mungkin Konstantinopel saya bilang kan itu dibebaskan dengan cara perang militer. Kalau Damaskus dan Yerusalem itu kan dibebaskan secara damai, sehingga gereja-gereja Romawi Timur Kristen Ortodok itu masih berdiri tegak dan masih dipakai fungsinya sebagai rumah ibadah Kristen. Tapi kalau di Konstantinopel enggak, semua berubah alih fungsi menjadi masjid. Kenapa? Karena ditaklukkan dengan perang. Mereka nggak mau menyerahkan diri. Begitu bedanya. Tapi kan sempat juga Muhammad Al-Fatih dulu yang melindungi hak-hak non-Muslim, ya kan? Betul. Kristiani yang ada di sana. Melindungi. Siapapun yang mengganggunya berhadapan dengan aku, kan gitu ya. Nah, tapi umat Kristen kalau membangun gereja harus di tempat yang lain, bukan yang ada sekarang, gitu. Jadi semua yang ada di Istanbul itu jadi masjid. Umat Kristen kalau ingin bangun gereja untuk ibadah mereka, dibangunin sama Sultan. Ya, tapi tidak di lokasi yang lama. Tapi dilarang untuk mengganggu pribadi. Dilarang untuk mengganggu pribadi. Jadi wajar kalau pemerintah baru Suriah memberikan libur Natal 2 hari. Jadi diberikan libur Natal, ya? Libur Natal. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Jadi berarti gini, tatanan toleransi memang sudah sudah ditunjukkan sebagai menjadi salah satu dari falsafah akidah Islam ya sebenarnya, kan. Jadi kalau berbicara toleransi itu kayak sekarang kan selalu dibentur-benturkan, apalagi sudah setiap bulan Desember selalu ada narasi-narasi pembenturan itu kan biasanya yang cuma masalah sepele, tapi ini sangat seksi untuk para mereka yang suka sekali untuk memberikan gesekan itu kan gitu, dengan hal-hal simpel gitu kan ibaratnya. Dan bahkan sebenarnya ini udah bertahun-tahun dijalankan di negara Muslim yang notabene setiap kaum Muslimin pasti dia kan bersebelahan dengan kaum Nasrani kan, Yahudi bahkan gitu kan. Dan dicontohkan dengan para pemimpin kita zaman dahulu bagaimana bentuk toleransi seperti itu gitu. Nah, ada yang unik nih, entah mungkin antum memperhatikan atau enggak di channel kita ini ya ibaratnya. Selain tadi mungkin alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan bahwa memang itu sebuah kebijakan dari Syria untuk memberikan libur kepada umat Nasrani gitu, bahwa sebuah kerukunan beragama dan bentuk toleransi secara akhlak ini tunjukkan pemimpin gitu, bahwa ini loh kebijakan pemimpin sebagai siasah bahwa mengayomi apapun keyakinannya kan gitu. Nah, kemarin juga di channel kita ini ada sebuah diskusi yang cukup menarik ya, bahwa waktu itu tamu kita Ustadz Nuruddin, tadinya kita mengatakan bareng antum gitu ya. Beliau ini memaparkan keputusan dari para ulama Mesir mengenai kebolehan mengucapkan ucapan selamat Natal gitu, dengan konteks dengan cara-cara tertentu, tentunya juga jika itu pemimpin atau juga mungkin saudara kita yang berada di lingkungan minoritas atau segala macam, yang kemudian terjadi pemakluman di sana, asalkan dengan, kalau nggak salah ya, mungkin nanti dikoreksi kalau salah, asal dengan pengingkaran bahwa itu hanya dilakukan basa-basi atau bagian dari diplomasi gitu. Nggak literally ketika presiden kita ngucapin selamat Natal maka akan dihakimi kafir gitu. Nah, tapi namanya jadi juga tidak dimaknai orang pemimpin mengucapkan itu lalu dianggap dia meridhoi keyakinan yang kafir menurut agama Islam kan gitu. Karena lalu otomatis dia jadi kafir. Enggak. Gitu. Karena zaman dahulunya jika mengucapkan berarti adalah mengakui. Ada satu hal ternyata yang menjadi diskusi di ulama Mesir, bahwa ada pergeseran makna saat ini gitu ya. Nah, ini menariknya ketika saya juga melihat pernyataan dari Bapak Din Samsudin mengenai pembolehan yang dengan mirip-mirip juga seperti itu dengan beberapa ketentuan tentunya. Dan antum berada sesama Muhammadiyah, justru kalau antum tetap pada posisi bahwa mengharapkan ucapan itu kan. Nah,
bagaimana melihat ini, kalau saya melihatnya sebuah diskusi yang menarik yang menjadi khasanah ilmu nih Ustaz ya, bahwa bagaimana sikap sebenarnya yang mesti kita respons dengan perbedaan pendapat ini gitu. Soalnya banyak juga yang kemudian di kolom komen menjadikan ini ranah hujat-hujatan gitu. Ini ranah ribut lagi. Tadinya kita mau bilang bahwa ada peluang jika dengan kondisi tertentu. Beliaunya sendiri juga sebenarnya nggak mau ucapin Natal gitu. Cuma ada pemakluman untuk beberapa kondisi di sana. Ya. Nah, tapi di sini ya kembali ada juga memang yang suka sekali dengan perbedaan ini gitu, perselisihan ini. Ya. Kalau menurut pandangan antum gimana dengan polemik diskusi yang seperti ini? Ini introducing dari Mas Ari ini kayaknya terlalu berhati-hati. Emang hati-hati? Ya. Saya nunggu lama amat dia ngomong. Iya, berhati-hati. Takut. Ya. Takutnya ya salah paham gitu ya. Takut ya seperti kita tahu lah ya. Karena yang pro dan kontra semuanya saudara saya, gitu. Yang pro saudara, yang kontra pun saudara. Dan begini, ini masalah hukum. Iya. Masalah hukum, boleh atau tidak, halal atau haram, itu tidak menyebabkan jatuh vonis terhadap akidah. Tidak langsung dikafirkan kafir gitu ya. Ya. Sama seperti perbedaan kunut, subuh, bid'ah atau sunnah, itu tidak menjadikan orang kafir. Ya. Perbedaan takwil sifat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung sifat-sifat tertentu yang mengindikasikan atau secara literal itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk. Ya. Kalau ada takwil itu juga tidak menyebabkan orang itu otomatis mengingkari ayat Al-Quran dan lalu jatuh kepada kekafiran. Jadi dalam masalah hukum ini jangan mudah kita membawa masalah fikih masuk ke dalam ranah akidah. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, kaidah dalam merespon perbedaan pandangan di kalangan ulama, ya kita kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar ya. Prinsip-prinsip dasar Islam itu kan apa? Toleransi, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Jadi perbedaan ulama itu antara yang mengatakan halal dan haram kan sudah ada terjadi lama. Maksudnya terjadi dalam isu yang lain ya. Itu kadang-kadang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, itu tidak menyebabkan masalah. Nah, kalau dalam konteks selamat Natal, ucapan selamat hari agama non-Muslim, non-Islam ya, itu memang baru terjadi pada era modern. Dulunya nggak ada? Dulu, di zaman Nabi ada sependek pengetahuan saya, itu tidak ada. Tidak ada perbedaan bahwa menyertai, mengikuti perayaan hari agama lain, atau menyetujui, atau kita mengikuti tradisi mereka, termasuk mengucapkan selamat, itu ulama dulu menyatakan haram. Sepakat ya? 4 mazhab mengatakan demikian. Saya menulis, ada 2 tulisan di sini Mas, di tafsir sesat ini. Itu di mana? Ada di tulisan yang ke-9, nomor 9, dan esai nomor 9 dan esai nomor 70. Saya menyoroti tentang ucapan selamat Natal. Ya, saya sampaikan perbedaan pandangan di kalangan ulama itu, apa yang menyebabkan mereka berbeda, istinbatnya dari mana, kemudian tinjauannya seperti apa. Ya, nah saya menerapkan ketika saya berpegang kepada pendapat 4 mazhab, tidak bisa dikatakan bahwa pendapat itu adalah pendapat yang tidak toleran. Ya, karena ulama yang mengharamkan itu juga kuat, ya, pandangannya, argumentasinya. Bagi yang menghalalkan atau membolehkan dalam kondisi tertentu, kan semua ada persyaratannya. Yeah. Seperti antum tadi sampaikan, mengutip Ustaz Nuruddin ya. Kemudian kalau di tulisan saya itu saya mengutip tulisannya Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi udah lama juga. Qaradawi itu membolehkan ya. Dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, kemudian Min Fiqh Daulah ya, tentang fikih minoritas gitu ya. Itu boleh Muslim yang tinggal di negara mayoritas non-Muslim, dia menjadi minoritas, dan
dia akan terancam atau terganggu hubungan ekonomi sosialnya kalau tidak mengucapkan Selamat Natal, itu bagaimana? Beliau berfatwa boleh, ya, karena dalam kondisi khusus. Ya, itu bagian dari a'malul bir, amalan albir, kebajikan. La yanhakumullahu al-mumtahinah 8 anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kamu, ya hai umat Islam, untuk apa? Berbuat baik dan adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tanah kelahiranmu. Jadi amal bir dan al-qist ini adalah perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam kepada non-muslim. Nah, itulah makna toleransi. Ya, jadi umat Islam itu berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menyakiti umat Islam. Nah, salah satu bentuk albir, kata Syekh Qaradawi, adalah seorang muslim mengucapkan Selamat Natal. Apalagi misalnya lingkungan keluarganya mayoritas masih non-muslim. Misalnya dia mu'alaf, dia non-muslim satu-satunya di situ, dia muslim satu-satunya, yang lain non-muslim. Ada kondisi yang membolehkan dia mengucapkan itu. Atau kata Syekh Qaradawi, Islam membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, termasuk Kristen. Maka kalau istri kita non-muslim, ya, kita ini Kristen misalnya, dan keluarga istri kita, ipar, mertua, semuanya Kristen, ya, ketika hari raya itu kan tidak ada halangan, kata beliau itu, untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, dalam konteks apa tadi? Basa-basi, idkhalus surur, membuat mereka gembira, ya, walaupun harus disertai dengan apa? Pengingkaran. Jadi sebenarnya dua fatwa yang seolah-olah bertentangan ini, itu sebenarnya punya tujuan yang sama, ada irisan yang sama. Apa? Harus ada pengingkaran. Yang satu pengingkarannya langsung, yang satu pengingkarannya... Satu pengingkarannya betul-betul nggak mau mengucapkan. Satu mengucapkan tapi basa-basi, di dalam hatinya pengingkaran. Oh, ada kesamaan. Sama. Jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya antara fatwa yang mengharamkan mutlak dan yang membolehkan dengan syarat. Jadi nggak ada yang membolehkan tanpa syarat, tuh nggak ada. Fatwa ulama kontemporer yang membolehkan ucapan Selamat Natal dan ataupun hari raya agama lain yang membolehkan itu, tidak ada yang tanpa syarat. Semua tanpa syarat, semua dengan syarat. Ya, seperti fatwa Qaradawi, fatwa lembaga Ifta Al-Azhar yang misalnya yang membolehkan itu, semua ada syaratnya. Ketika ada pengingkaran, syaratnya kan itu. Kemudian dilakukan oleh orang yang memang bertugas untuk itu. Dia mewakili negara misalnya, kan begitu. Oh, ini seperti bagian dari siasah pemimpin gitu ya? Itu seperti halnya kayak Erdogan, kita banyak yang nggak setuju dengan keputusannya hubungan dengan Israel. Tapi dan harus dipastikan ketika mengucapkan itu tidak ada unsur keridhaan dan pengakuan terhadap kekafiran mereka. Karena kekafiran Yahudi dan Nasrani sudah jelas dalam Al-Quran. Udah final. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam, dan atau yang mengatakan al-masih ibnullah gitu kan. Itu sudah jelas itu kekufurannya. Kita nggak berdebat lagi soal itu. Ya, perdebatan perbedaan ulama adalah ketika penyampaian secara lisan. Ya. Apakah mau pakai to the point, selamat hari raya itu, atau selamat menikmati liburan hari raya. Pokoknya memberikan kebahagiaan aja gitu. Pokoknya terserah ente dah. Sama kayak misalnya Hamka itu kan suka bagi-bagi, itu kan diceritakan oleh putra beliau ya, suka memberikan makanan kepada non muslim kalau hari raya. Tapi Hamka tidak mengucapkan selamat Natalnya langsung, selamat merayakan hari agama kamu, itu aja dia menyatakan. Selamat merayakan, jadi bukan selamat merayakannya. Artinya kan itu konteks sosial. Kalau selamat Natalnya berarti kan ada kemungkinan
itu dimaknai baik oleh kita maupun oleh orang lain bahwa kita mengucapkan selamat atas hari kelahiran Tuhan. Approval. Nah, yang mengatakan itu kan difahami oleh orang. Yeah. Tapi kalau kita mengucapkan tidak memaksudkan itu nggak masalah. Ya, nah itu kalau kita taruh ditimbang ini semua ada di meja. Jadi kita harus bisa memahami. Walaupun saya tidak memakai fatwa itu, saya tetap mengikuti 4 mazhab yang menyatakan haram, ya, dan dikuatkan oleh pernyataan siapa? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah itu kan jelas beliau menukil ijma' seluruh mazhab. Ya, amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Ya, adapun mengucapkan tahni'ah, selamat dengan atas syiar-syiar kekufuran yang khusus dengan agama itu, maka itu haram sesuai dengan ittifaq, jadi ijma', kesepakatan ulama. Meskipun tidak ada dalil yang sharih melarang, tapi mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekufuran atau hari raya kufur itu walaupun tidak ada dalil yang sharih mengharamkan, ya, bukan bagi yang membolehkan mengatakan enggak ada dalil yang tegas kok melarang. Bahkan ada wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, walaupun dibantah oleh Imam Al-Qurtubi kalau ada orang mengatakan kita membalas salamnya orang Nasrani atau orang non-Muslim harus dibalas dengan baik. Itu bukan dalam konteks itu, tapi balasan bagi salamnya orang Islam kepada kita. Kita harus membalasnya dengan lebih baik. Ya, kalau membalas salamnya orang non-Muslim dalam aturan sunnah Nabi kan cukup dengan yang dicontohkan oleh Nabi, waalaikum saja, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Nah itu juga berlaku untuk ucapan selamat hari raya, gitu ya. Jadi itu semua sepakat. Misla ayu anniyahu bi ayadihim wa shaumihim fayaqulu 'idun mubarak 'alaika aw tahanna bi hadza al-'id wa nahwihi. Nah, jadi seperti contohnya orang datang memberikan tahniah, ya, terhadap hari raya non muslim, lalu mengatakan 'Id mubarak. 'Id mubarak ini kan ungkapan umum sebenarnya. Selamat hari raya. Hari raya. Happy New Year, ya, happy apa tuh? Happy holiday apa ya? Happy lah ya, happy apa Christmas lah gitu ya. Atau kalau kita nggak mau pakai itu kan happy holiday aja, gitu misalnya ya. Atau Id Mubarak, kita kan kalau ucapan selamat hari raya Idul Fitri Idul Adha kan Id Mubarak. Tapi itu sangat, kalau bagi Indonesia sangat Islami, karena sangat Islami. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Arab itu kan general. Semoga hari rayamu diberkahi. Nah, kalau kita asal bahasa Arab jadi Islam, kan? Iya. Jadi tetap Id Mubarak misalnya, semoga hari raya kamu diberkahi. Itu mengandung arti apa? Atau semoga engkau bahagia dengan hari raya ini. Hadza, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Coba perhatikan teksnya Ibnul Qayyim, ya. Jika seorang yang mengatakan itu Id Mubarak kepada non-muslim atau tahni'ah uhanni'ukum bil Id, Idul Milad misalnya kan, jika seorang yang mengatakan itu selamat dari kekufuran, misalnya dia mengingkari hatinya, paling tidak, kata Ibnu Qayyim, fahuwa minal muharramat, dia terjatuh kepada sesuatu yang haram. Jadi Ibnu Qayyim sebenarnya bijak, ya, membedakan vonis kekafiran dengan perkara fikih hukum. Perkara fikih hukum dia jatuhnya itu haram. Jadi tidak otomatis kafir. Ya. Kalau orang yang mengucapkan itu tadi katakan basa-basi, diplomasi, sebagai kepala negara, pejabat negara misalnya. Kemudian atau orang-orang dalam kondisi khusus, ya, mengucapkan itu dengan ada pengingkaran dalam hati, itu sebenarnya nggak masalah. Salima minal kufri. Jika dia mengucapkan itu, seandainya dia mengucapkan itu selamat dari kekufuran, karena apa, ada pengingkaran itu, fahuwa minal muharramat, tapi dia bisa jadi terjatuh kepada keharaman. Nah, keharaman ini itu kan juga tidak mutlak, kecuali kalau kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, padahal sudah ada dalil yang sharih. Jadi misalnya zina itu kan jelas haram, ada dalilnya.
Ya, lalu kemudian ada orang datang, orang Islam mengaku Islam datang menghalalkannya. Padahal sudah ada jalilnya. Maka dia baru istihlalul haram itu jadi kufur. Orang Islam jadi kafir. Okay. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang haram, yang jelas dalilnya dan tegas. Tapi kalau mengucapkan selamat, ada nggak dalil larangan yang tegas dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Oh, jadi ranah diskusi ya? Ini ranah istihad. Ya, masuk di situ ada warna akidahnya, ada warna sosialnya, basa-basinya, macam-macamnya. Tergantung perspektif orang. Gitu ya. Fahuwa minal muharramat. Jadi kalau nggak selamat dari kekufuran, maka dia minimal masuk ke dalam perkara yang haram. Seperti apa? Contohnya begini. Huwa bimanzilati ayyuhan ni'ahu bisujudihi lis-salib. Ya, itu sama kedudukannya seperti orang memberikan ucapan selamat ya karena dia sujud kepada salib. Ya, salib. Oh, oke. Misalnya kita lihat nih ada orang non-muslim sujud menyembah salib ya atau patung atau apalah. Kita mau ucapkan selamat ya. Atas ibadah kamu. Sama itu ya? Itu nggak boleh kan? Okay. Secara etika, secara naluri keagamaan, kita mestinya nggak boleh memberikan ucapan selamat kepada orang yang maksiat kepada Allah kan? Ada orang berzina, ada orang mencuri, terus Mas Ari mengucapkan selamat, kira-kira bagaimana? Pantas nggak? Oh, jadi maksudnya approval dengan kegiatan itu gitu? Iya. Nggak pantas seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang yang baru melakukan maksiat. Ya, maksiat melakukan 7 dosa besar misalnya, syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, minum minuman keras, berjudi, ya, berzina, kemudian dan sebagainya itu. Orang yang baru melakukan itu, lalu Anda mengucapkan selamat, kira-kira gimana? Nggak pantas. Itu bisa diartikan Anda mendukung kemaksiatannya. Ya toh? Itu yang haram. Gitu. Jadi ini dalil logika sebenarnya. Dalil akli, ya. Dzalika a'zamu isman bal zalika, bahkan mungkin itu bisa jadi dosanya lebih besar. Kenapa? Wa asyaddu maqdan minat tahniyati bi syurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil haram. Bisa jadi mengucapkan selamat ibadah kepada non muslim dalam hari raya agama itu lebih besar larangannya daripada kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru minum minuman keras, yang membunuh orang lain, kan haram. Kita berikan ucapan selamat, gila lu, masa ngasih ucapan selamat buat orang yang pembunuh atau yang peminum keras ya, atau konsumsi narkoba, lu ngucapin selamat, nggak boleh dong, gitu kan? Atau dia baru berzina, nggak boleh. Wa in bali ar-rajulu bidzalika fata'atahu daf'an li syarrin yatawaqqa'u minhum. Nah, ini masuk konsep yang menurut saya ahli fikih itu harus teliti. Ketika dia berfatwa, dia harus mempertimbangkan bagaimana kalau ada kondisi-kondisi khusus tertentu yang diperkirakan dia tidak bisa mengelak. Dalam kondisi apa? Misalnya ada orang diuji, ya, imannya diuji, kemudian dia mendapatkan ujian yang berat. Kalau dia tidak mengucapkan ucapan selamat itu, maka dia akan dipecat misalnya. Bahaya, akan dipecat, akan dibunuh, akan macam-macamin lah. Ya, maka fata'atahu daf'an, maka dia terpaksa melakukan perbuatan itu, mengucapkan hal itu, daf'an li syarrin yatawaqqa'u, untuk menolak dan menghindari keburukan yang hampir pasti akan terjadi pada dirinya. Nah, dalam kondisi begitu bagaimana? Famasya ilaihim, lalu dia datang kepada mereka, walam yakul illa khairan, dan dia tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang baik, wa da'alahum bitaufiq wat tasdid, ya, dan dia mendoakan mereka untuk mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, maka itu nggak masalah. Oh, jadi ada sisi keterpaksaan. Ada di keterpaksaan. Sana, ada pengingkaran di sana. Ada pengingkaran. Dan kondisi tertentu. Ya, sama juga dengan misalnya fatwa Qardawi kan begitu. Kalau diteliti itu ada 4 syarat. Ya, jadi kita memandang begini, perbedaan itu tidak perlu diperuncing ya. Ya, karena baik yang mengharamkan mutlak,
karena ada konsekuensi akidah di situ misalnya, dengan yang membolehkan tidak mutlak dengan kondisi tertentu, sebenarnya ada tujuan yang sama, yaitu apa? Untuk menjaga akidah. Kenapa? Yang membolehkan pun kan nggak boleh kalau dia tidak ada pengingkaran, harus ada pengingkaran. Nah, syarat pengingkaran ini penting digarisbawahi, supaya orang jangan latah. Mungkin Gara-gara dengar fatwa misalnya, atau dari tokoh tertentu pendapat pribadinya boleh, lalu kemudian dia ikut-ikutan, latah gitu ya. Ada ternormalisasi takutnya. Terus nggak ada edukasi bahwa harus ada syarat pengingkaran. Nggak ada edukasi, nggak ketangkep sama rakyat orang awam, ini bahaya. Oh, maksudnya bahwa untuk mungkin masyarakat yang minim literasi, ketika ada mungkin peluang kebolehan ini tanpa tahu syaratnya, maka dia nggak boleh gitu takutnya. Jadi normalisasi. Dianggapnya boleh, bebas gitu tanpa syarat. Jadi udah dia jadi kebiasaan, nah itu jangan. Jadi begini, walaupun mungkin posisinya adalah mungkin pemimpin negara atau juga mungkin orang yang dalam posisi, baik pemimpin negara maupun dia rakyat biasa, dia harus tahu syarat itu. Benar. Jadi misalnya ketika harus ada edukasi di posisi tersebut ternyata dia mampu untuk tidak mengucapkan, malah lebih baik. Amannya lebih gitu. Aman dong, aman. Selamatnya begitu ya? Iya dong. Amannya ya paling aman ya mungkin bagaimana caranya bersiasah untuk kemudian nggak mengucapkan gitu ya? Betul. Oh, kayak Hamka gitu misalnya. Oh ya. Selamat merayakan. Ya itulah. Dan Hamka mengucapkannya kalau tidak salah dalam cerita itu kan tidak pas hari raya Natal itu, tapi hari setelahnya. Jadi menjauhi juga kan. Sama dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Fatwa Tarjih Muhammadiyah itu ditanya jawab agama jilid kedua, itu ada pembahasan pertanyaan, boleh nggak kita mengucapkan selamat? Nah di situ dikutip dulu fatwa MUI zaman Buya Hamka, haram Natal bersama, perayaan Natal bersama. Kemudian diharapkan umat Islam menghindari subhat-subhat terkait dengan perayaan Natal bersama. Nah, fatwa Tarjih Muhammadiyah mengatakan mengucapkan ucapan selamat hari raya agama lain termasuk perkara subhat yang wajib dihindari. Itu fatwa Tarjih Muhammadiyah. Bahaya ya gitu maksudnya. Ya. Jadi minimal kalau tidak haram subhat. Kalau yang di dan subhat kan manittaqas subhat faqad istabra li dinihi wa irdihi, kata Rasulullah SAW. Siapa orang yang menjauhi perkara subhat, maka dia sungguh telah menjaga dan memurnikan, membebaskan agama dan kehormatannya. Kalau Prof Din sendiri, kalau menurut antum sama seperti itu ya? Iya. Oh sama sebenarnya. Sama. Tapi kan ada syaratnya. Ada syaratnya juga. Ada pengingkaran. Dan Prof Din kan mengambil referensi dari mana? Dari Grand Syekh Al-Azhar ya, dari Syekh Qardawi sebelumnya. Itu Syekh Qardawi lebih awal itu memfatwakan itu boleh. Karena untuk memberikan pertimbangan bagi kondisi muslim yang minoritas. Jadi Syekh Qardawi juga ketika membolehkan, tidak membolehkan secara mutlak, siapapun boleh. Atau tanpa syarat, nggak begitu. Semua ada syaratnya. Nah, ini menarik ya. Justru dengan adanya jadi tenanglah teman-teman yang kekeh menganggap itu haram, sama dengan saya sebenarnya. Itu tenang aja. Maksudnya yang membolehkan itu pun ada syarat. Dan syarat itu yang mengikat. Ya, supaya tidak terjadi latah. Tidak terjadi normalisasi, kebablasan gitu ya. Orang nggak paham, kemudian tiba-tiba selamat ini, selamat itu ya, nggak begitu. Takut ada yang salah paham nyeleneh gitu misalnya, ikutan ibadah. Nanti akhirnya dari situ diajak ya ikut merayakan. Ayo datang dong silaturahim. Pakai hijab masuk ke dalam itu, kan gitu. Mau mengucapkan aja boleh, kenapa masuk? Gitu kan. Ya, sebenarnya, jadi harus kita jauhi perangkap-perangkap jebakan-jebakan itu. Ini menarik ya, jadi dengan adanya perbincangan ini makin luas sebenarnya khasanah ilmu kita, justru sebenarnya yang membuat andaikan keyakinan lain melihat bagaimana Islam memandang sesuatu itu begitu holistik sih sebenarnya. Jadi ada sisi-sisi ibaratnya bahwa agama kita tuh sebenarnya kadang dibilang kaku iya, kadang fleksibel ya jadi. Dan ini yang menariknya bahwa justru di sini adalah waktunya kita untuk menggali ilmu lebih dalam. Justru ada hikmahnya begini. Kenapa yang saya mengatakan perlu ada yang kaku mengharamkan? Kenapa? Untuk mengerem. Supaya yang membolehkan nggak bablas.
ya, supaya nggak bablas gitu ya. Nah, perlu juga ada fatwa yang membolehkan dengan syarat supaya yang kekeh mengharamkan tidak juga kebablasan mengkafirkan. Oh iya. Kan gitu. Benar. Jadi kita di wasatiyah, jadi tengah-tengah gitu. Jadi saling membutuhkan itu sebenarnya. Memang dua jenis ya. Maksudnya di umat tuh ada dua jenis seperti itu. Sama seperti halnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya dengar Sunan Kalijaga dengan Sunan siapa satunya yang Kudus, Sunan Kudus ya, yang lebih saklek gitu kan. Sunan Kudus dan Sunan yang Ampel itu. Sunan Ampel ya. Saya lupa Sunan satunya, tapi Sunan Kalijaga ingin berdakwah dengan media entertainment budaya di masa budaya itu lokal ya, yang masih ada warna Hindunya. Benar. Tapi dibersihkan. Kemudian menjadi alat komunikasi dakwah saat itu, menciarkan isinya dirubah. Tadinya pengkultusan terhadap dewa-dewa, kemudian pengagungan terhadap dewa-dewa dirubah semua dengan konsep-konsep Islam tauhid. Jadi dakwah jadi kayak mungkin gapuranya itu berarti kan maghfirah gitu. Ghafurah. Bahasa-bahasanya semua dirubah, kemudian yang mau nonton wayang nggak pakai tiket kecuali syahadat. Tapi di sisi lain memang ada sunan yang berhati-hati, gitu, menjaga kehati-hatian. Yang kemudian kalau diokein nanti semuanya bisa bablas, gitu. Kalau Sunan Kalijaga kemudian uniknya bahwa itu bentuknya seperti manusia, kemudian dirubah wayang kulit jadi wayang kulit, bentuknya mereka. Nah, ini menarik. Jangan sampai ketika Sunan Kalijaga sudah membolehkan ya sarana media wayang kulit atau budaya Hindu itu diislamkan, lalu kemudian kita yang meneruskan itu misalnya itu kemudian melepaskan nilai yang sudah ditanamkan oleh Sunan Kalijaga, balik tuh wayang kulit isinya kemusyrikan. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Memang dalam jadi sebenarnya begini, jadi ini kan kemarin rame ribut viral di media sosial ya, komentar Ustadz Nurdin dengan Ustadz Khalid Basalamah itu sebenarnya kalau menurut saya itu intinya sama. Ya, semua ingin menjaga akidah. Tapi menjaga akidah itu kan luas spektrumnya ya. Nah, ada yang ingin juga menjaga perasaan non-muslim ya dengan alasan begini-begini. Oke. Walaupun saya tidak sepakat, ada di sini saya sudah jelaskan rinci detail bagaimana saya membantah argumentasi yang membolehkan itu. Karena Pak Ustadz Nurdin kan adik kelas saya ya, jadi dia menyarankan kalau mau bantah pakailah argumentasi. Nah itu sudah saya tulis sebenarnya. Tapi yang jelas adalah antara yang membolehkan dengan syarat dengan yang mengharamkan tanpa syarat itu sebenarnya saling membutuhkan. Supaya apa? Kita menjaga akidah umat awam ini. Ya, yang mengharamkan mutlak jangan sampai dia kebablasan sehingga menyatakan yang mengatakan itu otomatis kafir. Kalau gitu berapa banyak orang jadi kafir murtad nih, ya kan? Tanpa sadar misalnya kan gitu. Nah, enggak lah, kita enggak mengatakan begitu. Atau yang membolehkan dengan syarat jangan sampai kebablasan yang menjadi boleh sebebas-bebasnya. Nah, maka diperlukan yang fatwa yang mengharamkan ini. Jadi ada keseimbangan. Nah, balance lah. Ini menarik ya guys. Jadi justru dengan hal ini membuktikan bahwa Islam itu ya keluasannya itu adalah penggalian ilmu yang secara komunikasi sebenarnya punya garis merah yang sama. Dan mudah-mudahan kita berlembut diri dengan diskusinya karena dua-duanya adalah saudara kita juga. Jangan gara-gara satu keputusan yang ibaratnya mungkin tidak sepaham. Entah bukan cuma masalah ini aja, kadang-kadang ada beda pendapat, itu kan hal yang biasa nih di tempat kita nih kan ibaratnya kan. Saya mau bilang begini, netizen ini kadang kalau menyukai sesuatu seorang tokoh, itu lalu kemudian mengharapkan tokoh itu mengikuti semua keinginannya. Kebalik ya? Ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang begitu, udah ngefans nih sama Ustadz Khalid Basalamah. Tapi kemudian ada pandangan yang nggak sesuai, wah berarti dia musuh kita. Habislah semua kebaikannya. Sebaliknya, ada yang udah ngefans sama Ustadz Nurdin. Wah bagus nih, keren nih. Ya, berhasil mematahkan argumen liberal apa macam-macam kan, ateis gitu ya. Tapi ternyata masalah ini dia membolehkan dengan dianggap liberal juga. Dianggap wah ini udah ngaco nih. Terus nggak ada kebaikannya. Nggak begitu bos. Kita itu harus insaf, harus adil. Ya.
apa yang menurut kita, yang kita ambil, kita pegang itu fatwa ulama, berbeda dengan pandangan tokoh yang kita kagumi, jangan berarti kemudian kita menghilangkan semua kebaikan orang itu. Silakan Anda pegang fatwa ulama yang menjadi rujukan Anda. Ya, tapi jangan menghalangi Anda tidak mengambil ilmu dari orang yang berbeda pendapat. Ya, saya beda pendapat dengan Ustadz Salafi, dengan Ustadz HTI, tapi ada pandangan-pandangan mereka dalam hal lain yang saya setuju dan saya ambil. Saya kutip. Ibnu Taimiyah saya kutip, siapa namanya, Ibnu Qayyim juga saya kutip, semuanya saya kutip gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Walaupun kita mungkin ada perbedaan pandangan gitu. Sehingga keberagaman kita ini tidak emosional. Berdasarkan ilmu tapi berdasarkan ilmu, makanya belajarlah. Jadi dan hati-hati dengan komentar-komentar di media sosial. Ya, jangan menjatuhkan. Kalau nggak tahu duduk masalahnya, lebih baik ente diem aja. Doakanlah yang baik itu aja, ya kan? Jadi jangan fanatisme buta, ya. Yang fans siapa Ustadz ini lalu nyerang semua menyerang si fulan yang berbeda, gitu kan? Yang fansnya Ustadz yang baru tadi itu kemudian yang membolehkan menyerang, membabi buta yang mengharamkan, itu enggak. Sebenarnya dua-duanya punya tujuan yang sama. Inilah mungkin ya kita berusaha untuk menjadi channel yang bisa menjadi semua sudut pandang, jembatan sudut pandang dengan tidak apa namanya menjadikan sarana platform ini sebagai ranah hujatan sih sebenarnya, karena nggak ada konten seperti itu di tempat kita. Ketika berbeda pandangan, maka itu pandangan beda lainnya pun kita akan berikan ruang untuk memberikan argumentasinya secara keilmuan. Tapi alhamdulillah di sini yang berada di tempat kita ini semuanya yang memiliki apa namanya niatan yang sama, yaitu persatuan umat gitu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, walaupun nggak semua yang kita tanyakan kemudian mendapatkan kesepakatan gitu ya, mudah-mudahan ada sisi lain yang mungkin bisa menjadikan penambahan khasanah ilmu kita. Contoh ada satu playlist yang judulnya kalau jodoh nggak kemana nih Ustaz, pernikahan dua budaya yang berbeda, orang Indonesia dengan orang asing gitu. Kemudian salah satunya mu'alaf misalnya seperti itu ya. Di sini sebenarnya mau kita angkat adalah di sepasang ini persamaannya cuma sedikit Ustaz, perbedaannya banyak, tapi dengan persamaan sedikit ini mereka bisa jalan bareng. Kenapa kita yang persamaannya banyak, semuanya sholat kita sama, semuanya sama, tapi dengan sedikit perbedaan itu adalah sarana peruncingan perbedaan. Itu yang mencoba kita makanya sambungkan. Setan itu masuk dari sisi celah itu. Jadi sekecil apapun celah untuk memecah belah umat, setan akan masukin. Makanya kita harus hati-hati, waspada, jangan sampai masuk ke dalam jebakan setan. Itu aja. Jadi makanya kuatin saf dalam berjamaah. Makanya Rasulullah kan bilang sawu sufufakum. Ya, rapatkanlah saf kalian itu. Wala takhtalifu, jangan kamu bercerai-berai. Hati kamu tuh jangan tercerai-berai. Fatakhtalifa qulubukum. Ya. Kalau kamu berbeda, safnya itu sudah ada celah-celahnya, maka hati kamu akan berpecah belah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan setan itu akan masuk melalui saf yang tidak rapat itu. Makanya kita jaga. Ini contohnya dari sholat nggak rapat, setelah itulah setan masuk. Sesempit itu pun masuk. Nah, dalam konteks kita keumatan berjamaah supaya kita kuat, ya, menghadapi konspirasi musuh, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kita saf umat Islam ini harus kuat. Jangan sampai ada celah yang bisa dimasukkan oleh setan. Di antara apa? Dengan menunggangi fatwa-fatwa ulama, yang mereka fatwa-fatwa itu benar semuanya. Kalau dalam perspektif saya, semuanya benar, cuma ada yang paling benar. Ya kan? Menurut kita, selama itu dalilnya zonni, istihadi, kan begitu. Kalau dalam masalah istihad, semua fatwa itu benar, baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, atau yang membolehkan dengan syarat itu ya dengan yang mengharamkan, itu semuanya benar. Karena istihadi, ya toh. Nah, hanya yang menurut kita paling benar itu yang kita pegang. Kita lebih nyaman di situ. Nah, tapi jangan mengkultuskan pendapat yang kita anggap paling benar itu kemudian menyalahkan yang lain atau mengkafirkan yang lain. Atau ya mengkafirkan yang lain. Itu pendapat. Nah, itu kita harus mesti dudukkan seperti itu. Kalau seperti ini kita mendudukkan, kita nyaman.
Berduduk bersama, berjamaah bersama, mendengarkan kajian ya, walaupun yang kontra dengan Ustadz Fulan, tapi kan kita kadang-kadang juga spill juga kan, medsosnya apa, ucapannya apa, hikmahnya apa, itu nggak masalah. Jangan jadi penghalang kita untuk bersatu. Aduh, berarti memang perlu secara pribadi kita, apalagi di lingkungan kita ya saja, maksudnya pengkondisian yang membuat kita mungkin tidak perlu untuk mungkin berada di dilema itu. Contoh misalnya gini, orang ketika nanya ke saya gitu, misalnya apakah antara mengucap atau tidak gitu, memang kondisinya pun teman-teman saya di lingkungan saya yang berbeda keyakinan pun tidak membutuhkan itu. Gitu masalahnya ucapan saya itu nggak mempengaruhi kebahagiaan mereka juga gitu. Jadi ya mungkin kita ikut happy aja gitu lah, teman kita ikut bahagia gitu, tapi tidak ada urgensinya untuk ke sana, maka saya ngerasa bahwa ya kita tidak perlu ikut terjun ke sana gitu. Oh ya, satu Mas, yang ingin saya garis bawahi terakhir ya, ada anggapan seolah-olah yang mengharamkan itu hanya Wahabi, mengharamkan ucapan selamat Natal ini, itu kelompok Wahabi. Lalu digeneralisir semua yang mengharamkan itu adalah kelompok Wahabi. Wahabi itu ekstrim, radikal, jangan ikutin. Salah. Yang mengharamkan sebelum ada Wahabi, yang mengharamkan ucapan selamat itu adalah ulama-ulama 4 mazhab. Sebelumnya udah ada. Ya, jadi seperti misalnya Imam Al-Hafiz As-Suyuti itu dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida itu sudah mengharamkan sejak lama. Wa minal bid'ah wal munkarat musyabahatul kufar wa muwafaqatum fi a'yadim wa mawasimil mal'unah. Ya, itu sudah fatwa ulama Syafi'iyah sejak dulu. Jadi jangan kita kemudian ikut narasi begini, seolah-olah yang mengharamkan itu mutlak ya, kokoh, ini memang yang paling nyaring kan Ustadz Salafi. Tapi jangan kita menganggap semua fatwa Ustadz Salafi itu berarti dia itu Wahabi. Padahal ini fatwa sudah ada sejak sebelum itu sudah ada. Jadi dari zaman 4 mazhab yang zaman yang dulu ya, dari Imam Malik, Syafi'i, Hanafi dan Imam Ahmad itu. Jadi kalau ada fatwa ulama yang berafiliasi kepada Wahabiyah atau berafiliasi kepada mazhab resmi Arab Saudi, itu bukan berarti semuanya salah. Bisa jadi ada cantelannya dari 4 mazhab. Nah, ini juga kadang permainan media, hati-hati untuk memecah belah kita. Jangan malah ketika ada ini malah jadi polemik baru lagi untuk memecah belah lagi ya sama Al-Azhar. Jadi saling menghormati aja. Saya misalnya alumni Al-Azhar, saya tetap memegang fatwa 4 mazhab, jangan digeneralisir, saya Wahabi karena mengikut. Seolah-olah sama dengan fatwanya misalnya Bin Bas, Ibnu Utsaimin yang mengharamkan. Atau Ibnu Qayyim yang mengharamkan gitu ya. Walaupun antum alumni Al-Azhar juga tidak mengambil Yusuf Qaradawi pun nggak masalah. Nggak masalah. Yusuf Qaradawi saya hormati sekali. Jadi rujukan saya. Gitu. Cuma ketika ada partai yang itu nggak ikut juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi santai-santai aja lah. Dalam beragama ini jangan terlalu kaku gitu. Ya, ada sisi siasahnya juga di sana ya. Ya, ini justru memperluas sih sebenarnya. Sedikit belum tutup saat. Para imam ini kan dulu sebenarnya nggak semuanya sepakat nih. Iya. Dengan berbagai hal gitu kan. Sikapnya bagaimana dalam menghormati perbedaan itu? Wah, luar biasa. Ada nggak yang menazir di depan umum? Kayak nggak setuju dengan kamu dan seperti itu. Imam Syafi'i itu orang paling toleran dalam perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Dia bilang apa? Ra'yi shawab wa ra'yu ghairi yahtamilu ra'yi shawab wa yahtamilu khata. Wa ra'yu ghairi khata wa yahtamilu shawab. Pendapat saya ini bisa jadi benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain, ulama lain selain saya, ya, mungkin salah menurut saya, tetapi bisa jadi mengandung kebenaran. Ini ungkapan hebat nih. Dan ulama semua begitu. Kalau betul-betul dia ulama, itu tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mengkafirkan orang yang berbeda paham. Contoh misalnya, perbedaan antara Asy'ari dan Salafi. Ya, Salafi selalu nyerang Asy'ari kan, masalah sifat-sifat Allah gitu ya. Terus sebaliknya juga begitu. Tapi ada perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama Asy'ari dan Salafi, ahlul hadis itu maksudnya ya. Itu tidak pernah mereka menyebabkan saling mengkafirkan. Ya, ini kan ada baru kasus terjadi
baru-baru nih kemarin 2-3 hari ini, Menteri Wakaf Mesir dalam sidang tesis mengkritik ketika ujian sidang terbuka itu mengkritik kenapa ini mahasiswa mengutip Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin kan tokoh Wahabi di Saudi. Ya. Dia bilang orang Azhar, alumni Azhar itu nggak ada yang mengutip Ibnu Utsaimin. Ya, Ibnu Utsaimin katanya mengkafirkan Azhar dan mengkafirkan ulama-ulama Azhar gitu. Masa kamu mengutip pendapat dia gitu kan? Kamu boleh mengutip pendapat dia kecuali boleh mengutip pendapat dia dalam hal untuk membantah, tapi bukan untuk dalam masalah-masalah keilmuan gitu. Nah, ini kan rame. Ya, banyak juga ulama-ulama Al-Azhar yang mengkritik. Nggak begitu sebenarnya. Apakah otomatis ketika misalnya Salafi atau Ahlul Hadis menyalahkan Asy'ariyah dalam masalah-masalah tertentu, lalu kemudian mengkafirkan mereka? Nggak ada buktinya. Semua ulama, termasuk Ibnu Utsaimin, ulama Ahlul Hadis, Ahlul Asar itu, atau yang kita kenal dengan Salafi itu mengatakan tidak mengkafirkan Asy'ariyah dari Islam dan tidak juga mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali dalam hal-hal yang kita tidak sepakat dengan mereka dan hanya kita menganggap pendapat kita yang paling benar. Jadi Salafi atau Wahabi itu dalam masalah akidah saja tidak mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali dalam hal-hal yang tidak disepakati. Kalau yang sama, semua sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ada insaf, adil dan objektif dalam menilai. Gitu ya. Jadi itu yang dijaga oleh para ulama. Jadi semua, alhamdulillah, umat Islam ini, ulama-ulamanya terjaga dari sifat takfir, saling mengkafirkan. Baik yang 4 mazhab maupun yang katakanlah kelompok Ahlul Asar modern ya, yang orang menyebutnya Wahabi, Salafi gitu. Ya, insya Allah kalau kita merujuk perkataan-perkataan mereka dengan benar di buku-bukunya, nggak ada kapan mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan Asy'ariyah, mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kita bersyukur pada Allah. Jadi jangan kita membabi buta, ya, menyalahkan semuanya di luar golongan kita salah. Semua harus punya sikap seperti ini, baik yang Al-Azhar maupun yang Salafi, Wahabi, ya, ataupun yang lain-lain. Semua harus punya sikap seperti ini, dicontohkan ulama-ulama terdahulu. Iya, berarti memang sudah clear ya bahwa perbedaan itu adalah ranah diskusi. Ya, ranah diskusi. Dan kebanyakan yang langsung... Kalau berbeda ada titik temu, alhamdulillah. Kalau nggak ada titik temu, ya saling menghormati aja. Sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Kan begitu. Saling menghormati. Kadang-kadang justru yang masuk langsung ranah judgement pengkafiran itu justru netizennya. Iya. Kalau ulamanya sih kita paham lah pasti deh. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Baru belajar setengah atau seperempat udah memvonis orang. Udah langsung penghakiman gitu ya. Ya. Dengan segala hormat, dengan apapun mungkin bendera dari setiap teman-teman semua yang berbeda. Tentunya juga kita perlu jaga lisan kita, jangan sampai gara-gara jempol kita justru yang menyeret kita ke neraka gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan enggak. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah apapun alirannya itu sepakat dalam prinsip la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblat. Even itu ya yang sangat jauh berbeda dengan kita ya. Itu tidak bisa kita menghukumi kafir secara muayyan, secara individual. Gitu. Ada rambu-rambu takfir sebenarnya di buku saya ini juga ada. Di bab terakhir itu ada rambu-rambu takfir ya. Supaya kita perhatikan jangan sampai kita terjebak jatuh kepada vonis pengkafiran. Ya, judgment kafir. Itu dosanya apa kita mengkafirkan? Oh ya, kalau dosanya kan jelas Nabi mengatakan kalau orang mengatakan kepada saudaranya kafir itu tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Kalau makanya harus ada hujjah, harus ada argumentasi yang kuat untuk mengkafirkan orang lain. Dan nggak sembarangan orang. Bukan orang awam yang mengeluarkan vonis kekafiran, tapi harus melalui pengadilan, harus direstui oleh ulil amri, harus disepakati oleh para ulama-ulama yang mu'tabar. Karena konsekuensi kekafiran itu, vonis kafir itu berat. 1, dia harus diceraikan dari istrinya atau suaminya. 2,
dia tidak memiliki hak waris, saling mempusakai. 3, kalau mati tidak boleh diperlakukan secara Islam, dan tidak dikuburkan secara Islam. Ini kan berat ini. Nggak gampang ini, makanya menuduh kafir itu harus hati-hati. Ini konsekuensinya berat, itu di dunia apalagi di akhirat. Maka para ulama membuat rambu-rambu kekafiran itu. Harus ekstra dan super hati-hati mengeluarkan vonis kafir secara individual. Kalau ketidaksetujuan penyesatan secara umum, ya biasa. Setiap mazhab itu kadang menyalahi mazhab lain, misalnya menyatakan yang satu boleh, satu tidak boleh, itu biasa mengatakan yang lain itu nggak benar. Ini pendapat kita yang paling benar. Tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam, itu semua sama, sepakat. Jadi ibaratnya justru jangan ringan mulut juga untuk yang belum ada ilmunya ya. Jadi ada lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sepakati itu akidah yang paling ideal, paling benar. Ya. Nah di atas itu ada lingkaran Islam yang menyatukan kita semua. Gitu. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sini bisa menjadi salah satu rujukan untuk kita lebih menahan diri dalam mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa mengeluarkan kita dari pagar-pagar akidah gitu ya. Tadinya mau membela akidah gitu, menjadi hero-nya di bidang ini, justru malah terjerembab kepada mengkafirkan saudaranya yang justru menjadi masalah besar permanen. Mungkin pada saatnya apapun itu gitu ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin saya juga pernah buat salah, juga mungkin ya Islam ini sempurna, cuma Muslimnya ini nggak sempurna saja. Kadang-kadang sering kita jatuh ke dalam kesalahan gitu. Mau jadi hero harus punya ilmu dulu. Nah, jangan kayak kemarin sore gitu ya, belum punya ilmu tapi udah jadi jagoan gitu. Waduh, ini banyak yang ya, mudah-mudahan bukan saya mudah-mudahan diselamatkan dari hal itu juga. Bahwa bisa juga nggak, jangan ngikutin channel ini karena bisa aja salah channel ini. Jadi teman-teman semuanya ambil ilmunya yang terbaik di channel ini juga, dan juga termasuk saya juga dan pada guru-guru kita yang ada di sini. Jikapun teman-teman mungkin nggak sependapat dengan uraian para tamu kita, jadikan ini ranah diskusi atau juga mungkin khasanah keilmuan, boleh diambil boleh tidak. Tapi masya Allah tadi ungkapan Ustadz bahwa perbedaan ini hal yang hakiki gitu ya, sesuatu yang memang menjadi mungkin Allah takdirkan sebagai ranah supaya kita saling berkomunikasi dan saling bersilaturahmi dan berta'aruf gitu dengan cara kebaikan. Bukan maksudnya untuk juga mempermalukan saudaranya di depan umum. Ada dosa lain lagi nanti yang kenanya. Aduh, insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Tebal dan penuh daging teman-teman semuanya. Dan untuk yang ingin mendapatkan secara detail bisa ngobrol melalui buku beliau ya dengan judul Tafsir Sesat. Ini menarik ya. Ini dua topik yang berbeda dalam satu podcast, ini luar biasa. Ada duanya daging ini. Karena sayang saya kalau tayangin langsung nih satu nih. Jadi ibaratnya teman-teman semuanya, beliau juga bisa diraih di Instagram. Apa saat sekarang akunnya Zat? Akun yang baru Ustadz Fahmi Salim _official. Ini Ustadz yang sering di ban di sosial media ya, benar-benar ya. YouTube selamat. Alhamdulillah itu selamat ya. Habis kita protes kan. Saya mengikuti jalur antum, akhirnya kita selamat juga ya. Alhamdulillah. Dan saya kemarin dapat notifikasi untuk memfollow akun Ustadz Fahmi. Saya udah pernah follow gitu lah. Ini akun apa lagi gitu ya. Alhamdulillah. Ternyata tetap walaupun itu tetap teguh untuk menciarkan akidah ya teman-teman semuanya. Dan jika dirasa tayang ini menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya teman-teman semuanya gitu ya. Dan channel ini tidak menjadi sponsor salah satu bendera apapun, karena kita memberikan platform untuk teman-teman semua bisa berta'aruf di sini, bersilaturahmi di sini, menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Boleh tidak sependapat, boleh doa, boleh komen apapun juga, mau silakan taruh di kolom komen di bawah. Mau kirim koin, alhamdulillah itu yang kita butuhkan untuk membuat bensinnya terus terjaga dalam dakwah ini ya. Jazakallahu khair teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita untuk berikutnya. Kita doakan semoga Ustadz lancar dalam semua strategi dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim.
Buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.